lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah belum nonton video. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur. Makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begitu. Yang di video ini idolaku dulu, pendeta itu. Oh, Masya Allah. Iya. Siapa yang nggak kenal pendeta ini? Saya nggak bisa sebutkan namanya lah. Pendeta ini luar biasa. Kalau bawa khotbah, naik mimbar, itu orang nggak ada yang sadar bahwa itu sudah 1 jam lebih. Luar biasa. Ada lucunya, ada ilmunya, ada sedihnya. Pokoknya mengaduk-aduk emosi. Beliau ini, wah. Anak Kupang, kalau anak Indonesia, apalagi anak dari Indonesia Timur, anak Kupang kalau nggak kenal beliau kelewatan. Kamu tidak tahu nih, pendeta setan ini tidak tahu tentang bahwa Yesus itu Tuhan karena dia sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oke. Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini kita geser dulu ya. Iya. Yohanes pasal 17 ayat 5. Makin keren cadas. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Iya. Oke. Iya. Terus. Oke, kita besarkan dulu. Ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Saya ulangi. Iya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oh, ini yang dipegang. Itu kayak nama tuh pendeta setan, dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Kan saya sudah cerita kemarin, Roh memang sudah ada sebelum dunia ada. Kalau Yesus dibilang, ini perhatikan, pelan-pelan saya bicara, buat semua orang, bukan untuk Bung Pendeta, bukan untuk para ahli teologi, bukan, untuk saudaraku para mualaf, ya. Nanti kalau diunjukkan hal ini, bilang sama mereka yang menunjukkan ayat ini, sebab Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Berarti seharusnya yang layak untuk jadi Tuhan yang kamu sembah, kamu orang semua sembah ini, Salomo. Buka Amsal 8, Amsal pasal 8, Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal itu ditulis oleh Salomo, anaknya Raja Daud. Nanti nggak tahu lagi siapa Salomo itu. Ini kita bermain di ranah sekolah minggu, susah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Lebih tua dari Yesus. Ayat 23. Siap. Lebih tua, Engkau diciptakan pertama-tama sebelum ada Yesus. Yesus bilang sebelum dunia ada. Ini pertama-tama lagi. Sebelum Yesus ini. Terus. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Wow. Ayat 24. Ayo ayat 24 terus. Ayo sembah Salomo rame-rame. Sembah Salomo rame-rame yuk. Ayo. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Wow. Iya, 25. Ayo terus saja.
25. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. 26. Wow, makin keren. 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dan dataran yang pertama. Wow. 27. Terus saja kita puas aja. Kita anggap aja ini lagi sekolah minggu. Kita lagi sekolah minggu terus. Ketika ia persiapan langit. Ulang. Oke, saya ulangi ya. Saya pelan-pelan ini. Ini Aristo terlalu cepat-cepat juga ya. Ketika ia persiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Salomo ada waktu Kejadian 1 ayat 1. Sekali lagi saya ulang ya, tidak usah dicari. Kejadian 1 ayat 1 aja bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Betul. Kejadian 1 ayat 1. Berarti Antua suara tuh. Iya. Kalau mau lihat nih, dia nonton. Antua nonton. Wih, Allah lagi bikin langit. Dia ada. Yesus cuma dunia aja. Tapi dia ketika Kejadian 1 ayat 1, Antua nonton. Antua begini, Allah Bapakku, ya Allah Bapakku lagi garis langit itu. Garisnya ada, Antua ada. Langit belum ada, baru garis. Garis kaki langit, Antua suara. 28. Siap. Iya. Nah, sebelum ke 28. Iya. Salomo itu menonton ya, Ustaz ya? Lah itu yang dibilang. Bukan saya yang bilang, itu Antua yang bilang kok. Antua yang tulis itu kan. Antua yang tulis itu Amsal. Langit. Salomo melihat. Dia bilang. Ketika yang aku di sana, dia begini Bapak lagi bikin apa? Oke, 28. Kan Salomo itu Allah sendiri yang berfirman, engkau anakku yang sulung. 28. Siap. 28. Wow. Lebih hebat Salomo daripada Yesus. Ya. Bismillah. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Iya, 30. Iya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Antua bermain, udah bukan lagi ini. Antua bermain dengan Bapak itu main. Antua main. Terus saya mau bilang apa lagi? Silakan sebarkan bagi banyak orang. Tulis. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mohon penjelasannya supaya setiap orang yang menonton videonya tidak salah mencerna setiap kata-kata. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 30. Silakan baca dulu ya. Yohanes 5 ayat 30 berbunyi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi itu yang saya juga baru tahu kalau si Kainama itu pindah agama dari Kristen kemudian sekarang jadi ustadz ya. Gara-gara Yohanes 5 ayat 30 di mana dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ya. Disitulah dia berkesimpulan bahwa berarti mungkin kalau panjang lebarnya kelihatannya kan Kristen mengakui Yesus Tuhan. Kok Tuhan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, si Kainama ini
memang waktu jadi Kristen saya tidak tahu di gereja di mana. Lalu ya, Yohanes 5:30. Buat saya bukan cuma ini bukan buat menjawab Bung Pendeta, bukan ya. Iya. Ini kesaksian saya. Jadi ketika ada video tersebut, saya harus bertanggung jawab. Kenapa saya berani-berani pakai ayat itu gitu. Buat saya ayat ini adalah akibat. Jadi nanti kita bahas. Kita baca dulu. Bung Ade, boleh nggak 30-nya diganti semua dulu? Oh, oke. Diganti semua. Semua ya? Iya, semua. 30 ganti semua. Tampilkan. Nah, udah. Oke, kita geser ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Nanti dapat ayat 19. Ini satu perikop. Jadi satu perikop itu tidak boleh dipotong-potong ya. Tidak boleh ambil-ambil sembarang comot-comot. Nggak boleh. Nggak boleh jahat. Ya. Yohanes 5. Nanti mulai 19 itu ada perikopnya. Judul perikop. Udah benar. Geser aja Yohanes 5. Ke bawah. Geser ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Nanti dapat 19. Oh, 19 ini, Ustaz. Itu sudah 19. Oh ya, op. Iya, Okay. Nah, itu ada tulisan miring ya. Ada Ya. tulisan yang miring. Bung Ade bisa baca, itu judul perikop. Oke. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah. Ya. Jadi dari mana lagi saya bisa ambil kesimpulan kalau bukan dari Yesus sendiri? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kita mau dengar siapa? Kalau orang lain nggak mau dengar Yesus ya terserah. Tapi kalau saya dengar sama dia. Saya patuh sama dia. Karena apa? Karena kita memuliakan. Gitu. Saya sebelumnya, saya tidak memuliakan dia karena saya menempatkan dia menjadi sesuatu yang bukan dia. Ngerti ya? Saya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya itu menempatkan Yesus bukan pada tempatnya. Ketika baca judul ini, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayo kita ikut. Gitu loh. Jadi bukan untuk bermain-main, bukan untuk jadi setan, bukan. Tapi saya paling suka gitu. Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, kita baca mulai ayat 19, Bung Ade. Oke, siap. Kita baca mulai dari ayat 19. Silakan Bung Ade baca. Ya. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan, mengejarkannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Oke, itu ayat 19 ya. Ini pembukaan perikop. Antua Tete Manis itu Yesus, beliau itu Isa Ibnu Maryam sudah bilang, aku bukan Allah, aku bukan Bapa. Lihat itu situ. Sesungguhnya anak, dia sebut dirinya anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak melihat contohnya. Siapa contohnya? Bapa. Jadi ada dua entitas, ada dua entity, ada dua pribadi, tidak satu. Nah ini dasarnya, dasar sekali, dasar pemahaman dari apa yang saya ucapkan 5:30. Jadi dari perikop kesaksian Yesus tentang siapa dirinya ini, itu kuncinya ada di 5:30. Itu sebabnya saya yang naikkan itu di video saya yang, itu udah lama sekali itu video, udah lama sekali. Kalau nggak salah waktu saya di Akwam itu, bersama para ustadz di Akwam. Saya naikkan 5:30 ini karena 5:30 adalah intinya dari satu perikop ini. Ngerti ya Bung Ade ya? Iya. Oke ya. 5:20. Oke. Siap. Jadi di pembukaan perikopnya dia sudah bilang, saya bukan Bapa, Bapa bukan saya mencontoh Bapa. Ya. So, ini bahasa yang jelas kok, nggak perlu tafsir-tafsir, nggak. Saya tidak tafsir-tafsir. Lalu 5:20. Iya. Sebab Bapa mengasihi anak
dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Maka Koma ya, ada koma ya. Ada koma ya. Ada koma. Sebab Betul. Bapa mengasihi anak. Ada dua, betul? Betul. Betul. Bapa mengasihi anak. Anak ini bukan Bapa. Yesus ini bukan Bapa, bukan Tuhan, bukan Allah. Karena Allah mengasihi dia sebagai anak. Jadi selalu ada dua entitas. Ditekan terus oleh Yesus. Ya, begitu. Terusin, Bung. Oke. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Iya. Oke. 21. Baik. Ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Iya. Oke, baik. Sebentar di ayat 21. Sebab sama seperti Bapa. Sama seperti. Bukan satu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, demikian juga Yesus membangkitkan orang mati. Siapa yang dia inginkan? Ini jangan ditutup ya, kotak ini. Kita buka Google baru. Buka Google baru, ketik satu raja-raja. Ini yang udah di luar kepala aja lah. Ini yang udah di luar kepala aja. Kita nggak usah main-main inilah. Ini yang udah di luar kepala. Semua orang udah tahu. Satu raja-raja 17 ayat 21. Satu raja-raja 17 ayat 21. Satu raja-raja 17 21. Ini umum ini aduh ya Allah, ini bukan orang aduh, ini udah umum sekali ayat ini. Satu raja-raja 17 21. Ya. Lalu silakan. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ini Nabi Elia. Anak janda itu mati. Anak janda yang kasih dia roti itu, yang rotinya nggak habis-habis, tepungnya itu dan minyaknya. Aduh, ini cerita sekolah minggu. Ini bukan pelajaran teologi, ini cerita sekolah minggu. Ini cerita apa ya? Cerita anak-anak kecil. Ya, masa nggak tahu sih? Ya, kalau dibilang Yesus membangkitkan orang mati karena Yesus sama dengan Allah, Bapa, ya salah. Ayat 22. Satu Raja-Raja 17:22. Baik. Ini Nabi Elia dengan anak janda yang tepung dan minyaknya nggak habis-habis itu. Ini cerita sekolah minggu kok. Jadi nggak susah-susah. Ini cerita yang dasar banget. Gitu ya. Ya, silakan, Bung. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Sorry, saya ulangi. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Oke ya, sudah ya. Elia minta kepada Bapa bahwa anak ini bangun. Oke. Sekarang di tempat yang satu raja-raja ini, ketik itu satu raja-rajanya diganti dengan Yohanes 11. Yohanes 11:42. Ini umum, ini aduh ya Allah, ini anak-anak sekolah minggu, bukan anak-anak remaja, bukan anak GP, bukan anak katekisasi. Ini sekolah minggu. Ganti Yohanes pasal 11 ayat 42. Ini yang hafal-hafal aja lah. Nggak usah kita buka-buka. Yohanes 11 ayat 42. Oke. Siap. Oh, 41, maaf. 41. Oke. 41. Tampilkan supaya kita nggak dibilang comot-comot ayat. Betul. Silakan, Bu. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Sama nggak kayak Elia itu? Ayat 42. Jadi 42. sebelum membangkitkan dia minta dulu kepada Bapa, sama kayak Elia. Elia itu anak Tuhan juga, disebutnya anak Allah juga. Gitu. Jadi anak bukan Bapa. Aku 42, tahu. silakan Bung Anda. Ya.
bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Elia kasih bangun orang mati, anak mati. Yesus kasih bangun orang mati sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Siapa aja yang dia mau, iyalah. Iya, orang dia minta dulu. Misalnya dia mau orang ini dibangkitkan, dia minta dulu. Gitu ya, ngerti ya? Betul. Ya, kalau memang dipakai saya dibilang, wah ini nggak ngerti nih. Dia, enggak, bukan nggak ngerti. Justru saya melihat identitas Yesus atas pengakuan Yesus siapa dirinya. Gitu ya, ayat 43. Oke. Ayat 43. Iya. Ayat 43. Oke. Iya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Wah, bangun Lazarus. Karena dia sudah minta sama bapaknya, sudah minta sama Allah. Oke, sudah. Yohanes 11:43 itu diganti. Yohanesnya diganti dengan ini yang paling dahsyat nih, yang kita dengar-dengar sekolah minggu nih. Baik. Kita masih kecil-kecil nih, 8 tahun, 7 tahun kita masih kecil-kecil. Jadi belum kuliah teologi ya. Ini yang kita cerita anak-anak kecil aja. Jadi kalau orang bilang Yesus itu dua pribadi atau dua entitas, dua natur katanya. Ada istilahnya, nanti saya bahas. Istilahnya bukan natur Yesus, bukan. Ada istilahnya kalau orang sekolah teologi ada. Nanti saya buka ke situ. Kita lihat dulu. Apakah Yesus benar Tuhan sesuai dengan keajaiban yang dia perbuat, atau dia sama dengan anak-anak Allah yang lain yang adalah nabi-nabi Allah. Kita beta minta tolong par Bung Ade Ustadz Ariesto, 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Ayat 21. 21. Siap. Silakan. Oke. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow. Berarti Elisa lebih Tuhan daripada Yesus. Tulangnya bisa kasih mati, bisa kasih hidup orang mati, kawan. Jangan bilang Yesus itu bisa membangkitkan orang mati lalu dia jadi Tuhan. Ya, nggak boleh ya. Oke, kita kembali ke kotak yang awal tuh. Yohanes 5. Sudah ya. Tuhan daripada Yesus. Tulangnya bisa kasih mati, bisa kasih hidup orang mati, kawan. Jangan bilang Yesus itu bisa membangkitkan orang mati lalu dia jadi Tuhan. Ya, nggak boleh ya. Oke, kita kembali ke kotak yang awal tuh. Yohanes 5. Sudah ya. Sudah ya, tentang membangkitkan orang mati sudah ya. Gitu ya. Ini cerita sekolah minggu, ini cetek sekali. Pemahaman yang sangat dasar sekali. Yesus bukan Tuhan, atas pengakuan Yesus sendiri. Kita kembali yang kotak tadi yang Yohanes 5. Yohanes 5 semua. Oke, semua. Berarti kita sudah sampai ayat 22 ya. Iya, betul. Karena kan tadi 21, sekarang 22. Yohanes 5. Iya, ayat 22. Iya, 22. Oke, siap. Ayat 22. Ya, silakan. Oke. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Iya. Wow. Iya. Ini dibilang dia yang satu-satunya menghakimi. Jangan dulu. Kembali lagi ingat waktu kita nyanyi-nyanyi sama teman-teman waktu kecil, aduh asiknya naik kereta. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita diajar cerita-cerita gitu kok.
Tidak, Yesus itu pada masa dia seorang nabi ya diserahkan kekuasaan untuk menghakimi karena dia nabinya pada masa itu. Gitu loh. Oh berarti ada nabi lain? Banyak. Buka hakim-hakim itu dari depan sampai belakang itu hakim semua. Simpson itu si gondrong kuat itu. Oh itu luar biasa. Dia jadi hakim itu. Walaupun dia cuma baku putar sama Delilah. Iya. Ya hakim itu, hakim atas orang Israel ya. Lalu ada hakim itu ada Samuel. Ya kita ini sekolah minggu aja lah. Ini Bung Ade jangan marah ya. Saya mau bilang sama apa Bung yang aku hormati Bung Pendeta yang bikin video tadi yang bilang saya pendeta setan itu. Bung Pendeta, ini kan kita sama-sama tahu dari kecil ini nggak perlu ilmu teologi menjawab ini, tidak perlu. Terlalu jauh ketinggian ilmu teologi menjawab ini. Kita main di ranah yang anak-anak sekolah minggu aja sudah bisa menjawab ini. Bisa menjawab ini. Ada Samuel. Ada Yakub, Bapak Yakub hakim, jangan salah. Ya, Yakub. Lalu dia punya anak yang Ruben, Simon, Lewi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Aser, Dan yang nomor 9 itu di dalam kitab Kejadian 49 ayat berapa, 16 apa berapa, 15 apa berapa. Dan anak nomor 9 dari Bapak Yakub itu hakim atas seluruh Israel pada masanya Dan. Lalu Ebzan orang Bethlehem, Ebzan tulisannya EBZAN, Ebzan. Nanti para penonton bisa cari. Ebzan hakim atas orang Israel. Lalu ada lagi Elon orang Zebulon. Lalu ada lagi ini cerita-cerita sekolah minggu lah. Orang Zebulon. Lalu ada Abdon bin Hilal. Lalu Simpson gondrong. Oh, yang matanya dibikin buta itu. Simpson. Mika. Kenanya. Di kitab 1 Tawarik. 12 murid Yesus itu hakim. Nggak percaya? Kita buka. Lukas pasal 22 ayat 30. Baik. Lukas pasal 22 ayat 30. Kita urut ya supaya Bung Pendeta nggak marah-marah lagi. Ini saya dapat dari Beta dapat dari sekolah minggu, bos. Kalau pakai ilmu teologi terlalu tinggi jawab ini. Bung apa ya? Aduh, ini bisa dijawab dengan apa cerita sekolah minggu. Aduh, masa dijawab pakai ilmu teologi? Lukas pasal 22 ayat 30. Pasal 22 ayat 30. Iya. Siap. Iya, silakan. Oke. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahtaku untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Selesai ya, sudah ya. 12 murid itu jadi, Yudas masih ada waktu pas dia ngomong ini, Yudas jadi hakim. Bagaimana? Ini cerita sekolah minggu. Aduh, gue main jadi di wilayah sekolah minggu ini. Aduh. Ya, lanjut ke yang 5 tadi, Yohanes 5. Okay. Yohanes 5 berarti sekarang ayat 23. Iya. Yohanes 5 ayat 23. Aduh. Ini gimana saudara? Yohanes 5 ayat 23. Mana tadi? Yohanes 5 ayat 23. Yeremia. Yohanes. Kan kita belum habis tuh, baru sampai 23. Kita harus sampai 30. Ya. Tempat saya bicara itu 5:30. Nanti baru saya kasih setelah dasar sekolah minggu ini saya kasih. Ini dasar sekolah minggu ya. Dasar sekolah minggu saya kasih, baru nanti saya pertanggungjawabkan. Kenapa saya nggak tahu natur, katanya natur tadi yang tua bilang tuh. Silakan. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lanjut. Kan tadi ini udah ya hakim-hakim. Iya. 23. Iya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Udah jelas ya?
Ini nggak perlu dibahas 23. Udah jelas bahwa Yesus utusan. Jadi harus hormat sama dia sebagai utusan Bapa. Ngerti ya? Ya. Oke, 24. 24. Dia bukan Tuhan, utusan. Dah. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, baik. Kalau kita menghormati Yesus sebagai utusan, maka kita akan disebut memiliki hidup yang kekal atau mempunyai hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Yohanes 17:3 lah. Ini sekolah minggu banget ini, aduh ya Allah. Ini sekolah minggu banget ini. Ini apa ya? Maaf ya, saya bukan sombong. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau sama orang sombong, kita sombong, maka kita sodakoh. Anggap aja malam ini sodakoh lah. Iya. Ya, sodakoh kita. Sebagai gambaran kita sayang. Ini sekolah minggu sekali, ya, sekolah minggu sekali. Kalau orang mendengar perkataan Yesus, itu di ayat 24 itu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, maka orang itu mempunyai hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Titik. Beres kan? 25. Iya. 25. Ini bukan tafsir. Gimana tafsir? Mana ada? Tafsir itu kalau level pertanyaannya itu sudah teologis. Ini sekolah minggu. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan para anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya sudah ya. Elia anak Allah. Ya. Lalu Yehezkiel anak Allah menghidupkan orang mati. Elisa tulangnya ya menghidupkan orang mati. Yesus berarti mendengar suara anak Allah lalu mereka hidup. Sudah terjadi ya? Iya. Sudah terjadi. Oke, nggak ada masalah di situ. Dia bukan Tuhan. Orang mati mendengar suara anak Allah, bukan mendengar suara Yesus Allah, bukan. Anak Allah sama seperti Elia, sama seperti Yehezkiel, sama seperti Elisa. Malah Elisa lebih parah, tadi kita udah baca tulangnya. Orang mati kena tulang, bangun bos, lalu pergi pacul-pacul tanah, mengkali orang tua tuh. Bangun langsung orang tua cari ketoprak apa mengkali, kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Malah itu lebih dahsyat daripada Yesus. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk apa? Keterangan bahwa Yesus Tuhan. Tadi ayat berapa? 25, 26. Iya. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oke, udah ya. Tidak ada apa Yesus punya dua natur, tidak ada. Ini kan pengakuan Yesus sendiri. Judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Sekali lagi, perikopnya jangan dibuang. Kita ini orang-orang gereja harus waktu di gereja kita diajar jangan cherry picking, jangan comot-comot satu-satu ayat, nggak boleh. Kita harus ingat tadi judul perikop adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, apa itu? Bahwa Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tuh, Bapa sendiri sudah. Demikian juga diberikannya anak, mempunyai hidupnya sendiri. Anak punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Tidak ada dua natur dalam satu pribadi Yesus, tidak ada. Bukan saya yang bilang. Yesus yang bilang, Bapa sendiri, aku sendiri sebagai anak. Lanjut 27. Siap. Kan gitu. Supaya jelas. Habis ini kita kolekte ya. Kan anak sekolah minggu gitu. Habis ya silakan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Lihat itu. Dia Tuhan bukan? Bukan.
Tuh, udah. Menghakimi kita udah bahas. Ditekan lagi sama dirinya sendiri oleh Yesus bahwa dia adalah anak manusia. Terus lanjut 28, ini mainan, aduh, ini main-main aja ini. Saya mau cepet-cepet lanjut ke yang agak teologis sedikit lah. Jangan sekolah minggu lah. Iya. kita clearkan ini. Iya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Sudah dibahas ya. Tadi Elia berteriak, ya Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Nyawa anak itu sudah ada di kubur. Ya enggak? Lalu Yesus angkat tangan menengadah, Bapa engkau selalu mendengar aku. Coba kasih kembali dulu itu rohnya Lazarus. Lalu Antua berteriak, ini tanggal orang-orang nih sekeliling beta nih. Supaya ada orang nih semua percaya beta nih, Bapa yang utus beta datang di sini. Begitu kan? Betul. Lalu dia bilang Lazarus keluar. Beres sudah. Suaranya sudah jelas ini ayat ini ya. Oke. Sambung, Bung. Terus ayat berapa? 29. 29. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Wah, semua bangkit. Nggak ada penembusan kan? Yang bikin baik, yang tadi mengerti hidup kekal, mengakui Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengakui Yesus sebagai utusan, maka dia akan keluar dan bangkit untuk hidup. Karena mereka berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Untuk hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17:3. Ya, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus sebagai utusan. Itu yang berbuat baik dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tuh ada lagi yang kekalnya kan? Betul. Yesus tuh nggak pernah lepas-lepas kalau bicara, dia sambung. Dia sambung. Ya. Mereka yang berbuat jahat, siapa itu? Yang tidak mengakui satu Tuhan Allah dan tidak mengakui Yesus itu utusan, akan bangkit untuk dihukum. Jelas. Ya. Lalu ke ayat saya 30. Silakan, ya. Bung. Siap. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, 31. Siap. 31. Ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. (32) Siap. Dibesarkan ya. Jadi jangan dibilang kita ini comot-comot ayat lagi. Wah, udah berapa ayat itu tadi kita baca? Itu lagi. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksianku yang diberikannya tentang aku adalah benar. Baca pelan-pelan. Oke. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Oke. Dan aku tahu. Pada bahasan yang lalu kita sempat baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita nggak usah buka. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku. Kita sudah bahas itu. Ya, kita sudah bahas. Dia nggak bisa bikin kesaksiannya sendiri. Akan ada orang lain yang bersaksi tentang Antua nih, Yesus. Siapa? Yang akan datang. Parakletos. Ahmad. Karena Ahmad memuliakan Yesus sebagai utusan Allah. Dah. Baik. Tadi nah, ayat sekolah minggu ini, Yohanes 30 ini ya, ini adalah akibat buat saya. Kalau buat orang-orang saya nggak tahu. Tapi buat saya sebagai mu'alaf,
Yohanes 5:30 ini akibat. Akibat dari apa? Sebabnya itu apa? Sebabnya ya itu tadi yang dibilang sama Bung Pendeta. Apa itu? Yesus punya dua nature. Yesus punya dua nature. Nature yang pertama itu divine. Lalu yang kedua human. Ada dua nature. Ada dua nature. Yesus itu divine dan human. Ilahiyah dan insaniah. Ilahi dan manusiawi. Ya biar jelas ya, saya kasih ajar. Gimana? Iya, saya ajari ini ya. Saya lagi ajar nih ya. Divine dan human. Nah, dua ini 100% manusia, 100% Allah itu disebut apa secara teologis? Bukan natur. Ada istilahnya. Namanya kedua barang ini, kedua divine dan human ini disebut hipostatis. Namanya hipostatis. Yang artinya adalah fundamen, esensial, dasar, substance atau saripati. Ya, hipostatis. Sudah? Nah, hipostatis ini dari mana datangnya? Apakah hipostatis ini 100% Allah, 100% manusia ini dari Yesus? Bukan. Hipostatis adalah konsep dan dogma, sekali lagi, konsep dan dogma yang dibuat dan dipaksakan oleh Bapak Gereja untuk melawan pemikiran Eutikus. Silakan buka Google kosong, ketik konsili yang kemarin. Siap. Supaya kita cepat aja. Kita terlalu lama main di area sekolah minggu. Aduh. Area sekolah Konsili minggu ini bikin bahaya. Iya, konsili aja, KONSILI. Klik, langsung buka Wikipedia. Ini nggak perlu buku lah, ya. Nggak usah buku-buku, Cak. Nggak usah buku-buku, Cak. Mahal lagi, susah cari lagi. Ya. Hipostatis itu sedimen, foundation, substance, technical term, macam-macam lah. Itu anak-anak yang sekolah tahu. Konsili Ekumenis ke bawah, nanti ada daftar konsili tuh yang kemarin. Daftar konsili. Terus ke bawah. Terus lewat lagi. Nah itu. Ada konsili Kalsedon 451 ada? Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Konsili Kalsedon. Oke. Nah itu. Baca, Bung. Saya besarkan dulu jadi biar lebih. Ya. Sorry, terlalu besar. Oke, Konsili Kalsedon. Iya. 451 menolak doktrin Eutikus tentang monofitisme. Iya, monofitisme. Mendeskripsikan dan menekankan dua hakikat Kristus, manusiawi dan ilahi, menerima pengakuan Imam Kalsedon. Konsili ini dan semua konsili berikutnya tidak diakui oleh persekutuan ortodoks oriental. Baik. Bung Ade, tadi kita sama-sama baca ya. Istilah 100% manusia, 100% Tuhan atau two nature of Jesus, divine and human, atau bahasa pelajarnya, bahasa sekolahannya itu hipostatis, baru ada tahun 451 dan bukan konsep Jesus. Tidak pernah ada konsep pengajaran Jesus tentang hipostatis tentang dirinya. Karena kita sudah buktikan di Yohanes 5 tadi, dari ayat 19 sampai 32. Kesaksian Yesus tentang siapa dirinya, tidak ada hipostatis, tidak ada. Tidak ada 100% Allah, tidak ada 100% manusia, tidak ada. Ini baru ada 451
Berarti sekitar 450 tahun setelah Antua tidak ada lagi di bumi. Yang bikin ini siapa? Bapak gereja. Yang sama sekali nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu ajaran beliau, nggak pernah. Ini bukan dogma dan konsep pengajaran Yesus, bukan. Kita sama-sama baca lah, ya. Tahun 451, Konsili Kalsedon. Baru ada istilah Yesus itu dua pribadi jadi satu. Untuk melawan monofitisisme. Toh, benar nggak? Betul. Ya, untuk melawan monofistisme. Ya, yang diajarkan oleh Eutikus. Monofisisme artinya hakikat Tuhan, hakikat Allah mengambil alih hakikat Yesus pelan-pelan ya, secara formal pedagogis ya, pengajaran ya. Monofisisme itu artinya hakikat Allah mengambil hakikat Yesus, menaungi, sehingga hakikat pribadi manusia Yesus sudah tertutup oleh hakikat divine, hakikat ilahiyah. Itu ditentang oleh Konsili Kalsedon dan Bapak gereja lainnya. Enggak, Yesus itu dua, tapi ada di dalam satu orang. Namanya hipostatis. Begitu ya. Nah, ajaran monofisisme itu, monofisitisme. Iya. Diajar oleh Eutikus. Orang nggak ada yang tahu sampai hari ini siapa Eutikus. Kok dia bisa punya pengajaran? Coba lihat tulisannya itu di Wikipedia. Klik, pengen tahu siapa itu Eutikus. Eutikus siapa? Coba. Baik. Klik aja. Siapa yang bikin pengajaran monofisitisme? Ada nggak? Ada. Iya, tapi ada keterangannya nggak tentang beliau ini siapa? Nggak ada, kosong. Tidak ada ya? Kosong. Saya tahu siapa Eutikus. Wih. Iya. Saya tahu. Wikipedia nggak tahu, saya tahu. Saya tahu siapa Eutikus. Ini kembali lagi kepada pemahaman sekolah minggu. Yuk kita buka yuk. Siap. Kita buka ke yang tadi kotak-kotak tuh, Bebel. Oke. Siap. Kita buka yuk, kita buka. Mantap ini. Siapa Semakin itu? panas. Iya. Harus panas. Masa saya diminta untuk main-main sama pengetahuan sekolah minggu? Ini sebagai bukti saya gerejanya jelas. Dulu saya bergereja di GPIB, gitu aja lah. Jelas, gerejanya nyata, jelas. Saya bukan jemaat kaleng-kaleng. Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kok sana? Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Oke. Dah. Nah, kita baca itu. Siapa Eutikus tuh? Eutikus itu. Saya yang kasih tahu ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ia diangkat orang, ia sudah mati. Aduh, saya maaf ya, saya bukan mengetawakan firman Tuhan, bukan. Yang menurut orang-orang Kristen firman Tuhan. Saya bukan menertawakan ayat Anda. Anda tidak tahu siapa Eutikus yang mengeluarkan ajaran monofisitisme. Bagaimana mungkin seorang yang waktu Paulus mengajar saja Antua tidur? Bagaimana mengeluarkan ajaran? Orang waktu kajian aja, Antua Paulus lagi kasih tausiah, ini laki-laki tidur. Jatuh dari lantai 3 Dari lantai 3 itu bukan main-main, itu lantai 3 kawan. Nah, ke bawah geser. Geser ke bawah pelan-pelan. Bung Ade. Baik. Geser ke bawah pelan-pelan. Ya. Geser ke bawah terus ke bawah pelan-pelan. Bagaimana orang yang waktu kajian tidur mengeluarkan satu pengajaran? Aduh, bingung.
ke bawah. Nah itu ada tulisan kantuk itu, sebentar, saya masih ingat nomornya 5258. Cari yang 5258, ada nomor 5258. Oh ya ini. 52, klik apa itu? Hypnos. Tidur lelap sekali, ya. Telah tertidur lelap, tidak dapat menahan kantuknya, tidur. Dari kata hypnos ini nanti timbul kata hipnotis. Ini bahasa Yunani, hypnos, begitu ya. Oke, kembali lagi, balik lagi, mundur. Kita sudah tahu ya, laki-laki ini seperti orang dihipnotis, tidur berat. Nah, jangan turun ke tempat yang tadi karena masih ada angka yang mau dilihat. Oke, siap. Ya, udah. Nah, nanti di bawah ia sudah mati, nukron itu kalau nggak salah. Nekros, nukron. Itu G3, cari angka 3498. Nekros. Betul, sudah pintar. Ya, mati dia. Oke? Balik lagi. Sekarang ayat 10-nya baca. Oke, ayat 10. Iya, ayat 10. Tadi kan Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Sekarang Kisah Para Rasul 20 ayat yang 10. Kita dengar cerita ini waktu kita kecil dan nggak akan lupa, nggak. Cerita tikus jatuh dari lantai 3 karena tua tidur. Orang lagi dengar tausiah dia tidur. Jatuh bos, gak main-main, jatuh. Dia jatuh dari lantai 3. Kita kembali ke ayat 10. Ya Allah. Astagfirullah. Ayat 10 sekarang. Siap. Baca, Bung. Oke. Ya. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Iya. Nah, kata masih hidup di situ adalah geser ke bawah. Ada tulisan masih hidup. Itu 5590. 5590. Itu 5590, ada angka 5590. Masih hidup. 5590, betul nggak tuh? Jangan saya dibilang ngarang lagi. Itu TB itu betul, masih hidup tuh. Iya, masih hidup. Itu tuh kan TB, benar. Ada angka 5590, ada? Ini. Iya, klik. Dari kata psuke, betul. Psuke, artinya apa? Nyawanya, jiwamu, hidup. Dia jatuh tapi Antua tidak mati bos, masih ada nafas. Karena waktu Antua Paulus peluk, Antua tuh masih ada detak jantung dan masih ada nafas. Begitu ya, sudah jelas ya? Iya. Jadi Eutikus ini adalah seorang yang tidur di pengajian. Tidur dia, jatuh karena dia duduk di jendela, jatuh ke bawah. Lalu dia bikin pengajaran namanya monofisitisme. Ditentang oleh Konsili Kalsedon, yang bilang tidak, Yesus itu punya dua natur, atau namanya hipostatis, ya, 100% Allah, 100% manusia. Sekarang kita ke Google kosong. Baik. Kita ke Google kosong. Tulis pengakuan iman Kalsedon. Oke. Tulis pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon. Biasa aja Kalsedon, biasa. Ya biar jelas gitu. Pengakuan iman Kalsedon. Ya. Iya, buka aja. Wikipedia. Boleh. Boleh apa aja. Siap. Boleh. Silakan baca, Bung. Ini pengakuan imannya. Oke. Saya baca. Iya. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan. Ya, isi. Ya. Ya. Ini ya. Dengan ya. meladeni para bapa suci. Bukan meladeni, bukan. Ulang. Oh iya.
dengan meneladani para bapa suci, Oke, stop kami ya. Stop dulu. sepenuhnya Stop dulu. mengajarkan. Oke, Sebentar dulu. siap. Yang diteladani Yesus apa Bapak Suci gereja? Bapa suci. Oke. Berarti ajaran 100% manusia, 100% Allah, itu bukan mengikuti ajaran Yesus. Ajaran siapa? Bapak Suci. Bapa suci. Bapak gereja. Ya, terusin. Kami sepenuhnya Mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan, yang sama. Mereka yang oke. Jadi gini, Bapak gereja mengeluarkan dogma bukan Yesus, lalu dibilangnya di situ kami sepenuhnya mengajarkan. Berarti orang-orang yang mengajarkan Yesus 100%, manusia 100% Tuhan, itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Mengajarkan ajaran siapa? Bapak Suci gereja. Ya, jangan marah. Terusin. Oke. Allah sejati dan manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional, yang hakikat, konsubstansial dengan Sang Bapa dalam keilahiannya dan sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya. Ya. Wow. Terus, belum habis. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Ia keluar dari Sang Bapa sebelum segala zaman dan pada hari-hari terakhir ini. Demi kita dan demi keselamatan kita. Dilahirkan dalam kemanusiaannya dari perawan Maria, Bunda Allah. Itu ajaran Yesus? Bukan. Bukan.